Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Hari ini kita mau muter-muter perumahan pakai mobil ini karena mobil ini sudah lama nggak dipakai. Jadi selama masa pandemi kita nggak pernah pakai mobil ini karena nggak pernah pergi rame-rame. Jadi kemarin akinya sempat tekor. Jadi kemarin sudah kita charge dengan charger aki yang kita punya. Sekarang kita mau coba pakai buat muter-muter untuk memastikan apakah akinya masih dalam kondisi yang baik. Dan sekalian kita mau bikin video tentang mobil ini. Simak terus. Ini adalah Nissan Elgrand tahun 2006 atau biasa kita sebut dengan kode E51. Dibekali dengan mesin 2500 cc V6 yang merupakan saingan secara langsung dari Toyota Alphard. Saya sendiri sudah memiliki unit mobil ini selama hampir 7 tahun. Ya, jadi ini adalah Elgrand tahun 2006 generasi pertama, yaitu E51. E51 sendiri dibagi dari 3 generasi. Antara tahun 2005 sampai 2006 itu masuknya ke generasi 1, seperti yang punya saya ini. Di generasi kedua mulai di tahun 2007 dan 2008 masuk di generasi ketiga. Perbedaan yang paling mencolok yaitu pada grillnya. Di generasi yang ketiga, di bagian sini ada pemisah sehingga grill terdiri dari 2 bagian, grill atas dan grill bawah. Tapi secara keseluruhan tidak ada yang berubah. Mungkin di bagian bumper ada beberapa trim yang disertai dengan body kit lips kecil di bagian bawah sini. Untuk fog lamp dan lampu sama semua mulai dari generasi 1, 2, dan ketiga. Salah satu alasan saya untuk memilih mobil ini dibandingkan dengan kompetitornya adalah populasinya yang tidak terlalu banyak seperti kompetitornya. Jadi saat kita mengendarai mobil ini di jalan, tidak banyak orang yang tahu bahwa ini sebenarnya mobilnya tahun lama, karena mereka sendiri juga jarang melihat mobil ini ada di jalan. Mobil ini sendiri sudah dilengkapi dengan velg ring 17, meskipun di generasi 1 yang punya saya ini belum termasuk ke kategori highway star. Jadi untuk trim yang highway star, yaitu trim tertingginya, itu ada di mulai tahun 2007 ke atas, sehingga pada milik saya tahun 2006 ini belum dilengkapi dengan trim highway star. Perbedaan yang lain ada di interiornya. Nanti kita jelaskan waktu kita masuk ke area interior. Nah, di sektor samping memang bentuknya dia boxy ya, tidak ada ciri khas khusus antara generasi 1, 2, dan ketiga. Cuman yang saya suka dari mobil ini adalah dimensinya yang besar hingga ke interior yang sangat lega, yang mampu mengakomodasi 7 orang dewasa dengan posisi duduk yang sangat-sangat lega tanpa mengurangi porsi bagasi di belakang. Jadi saat kita melakukan perjalanan full dengan kapasitas 7 orang dewasa masih dapat mengangkut koper besar di bagasi yang tidak memotong space kita sama sekali. Jika kita lihat mobil ini sekilas berwarna hitam, tetapi cat orisinil dari Nissan Elgrand ini sebenarnya berwarna bunglon. Pada saat terkena cahaya matahari, pandangan dari sisi yang berbeda menghasilkan warna yang berbeda juga, entah itu hijau, ungu, coklat, dan merah marun. Desain bagian belakang mobil ini termasuk unik, yaitu ditempatkannya kamera mundur di bagian atas bersama dengan wiper belakang yang ditempatkan di bagian atas juga. Pada umumnya mobil-mobil lain menempatkan wiper di bawah kaca belakang dan kamera mundur di area sekitar plat nomor. Tetapi penempatan kamera di atas membuat pandangan kita menjadi sangat luas dan sangat jelas. Di area belakang, ciri khas dari Elgrand yaitu lampu yang memanjang. Lampu yang memanjang ini masih tetap digunakan terus walaupun di generasi yang baru, yaitu E52. Di Indonesia sendiri yang masuk secara resmi itu adalah E52. Sedangkan E51 ini tidak masuk secara resmi melalui ATPM dan semuanya importir umum, yaitu CBU. CBU dari Jepang. Nah, di sini kalau di kompetitor di Toyota Alphard, trim-trim yang tinggi dilengkapi dengan elektrik. Cuman yang ini belum elektrik, tapi saat kita menutupnya manual dia terdapat soft close. Nah,
Soft close-nya ini masih terus berfungsi walaupun ini sudah tahun 2006. Saya nggak pernah ada perawatan sama sekali. Jadi soft close yang ada di sini tuh nggak pernah rewel sama sekali. Mobil ini juga sudah keyless. Kita hanya tekan tombol ini dan tombol di pintu driver untuk masuk. Dan untuk melakukan starter tidak menggunakan tombol engine start walaupun dia sudah keyless, melainkan dengan memutar kunci. Mari kita lihat ya. Nah, ini yang saya katakan, kalau pada generasi mobil yang lain atau brand lain, dia keylessnya itu dengan tombol engine start. Tapi kalau ini masih kita tetap merasakan sensasi muter kunci tapi tanpa kunci. Jadi kita memutar kunci kosong. Mesin sudah menyala, kuncinya ada di kantong. Ini dia untuk kuncinya. Jadi sudah engine start, tapi masih tetap menggunakan kunci. Nah, di area interior ini ya, untuk AC-nya ini nih yang beda dari mobil biasa. AC-nya dia memanjang. Jadi di area penumpang depan ini dia dapat full supply AC. Biasanya kan hanya di tengah dan di pojok-pojok. Kalau ini full. Untuk driver sendiri dia independen di sini. Jadi yang untuk driver ini tidak terganggu, ini benar-benar khusus untuk driver. Monitor ini kalau di Jepang sendiri dia berfungsi sebagai layar navigasi karena connect dengan GPS. Karena ini di Indonesia, petanya dia nggak connect dengan petanya Indonesia. Ini bisa diatur sudut kemiringannya untuk memudahkan driver. Kadang kalau siang kan silau kena matahari, ini bisa diarahkan ke arah driver. Nah, untuk pengaturan AC-nya, coba di close up di sini. Pengaturan AC-nya ini sudah independen ya. Jadi ada dua sisi untuk penumpang depan dan driver. Untuk fan-nya jadi satu, tapi untuk suhunya bisa diatur sendiri. Jadi mau didinginkan atau dipanaskan. Jadi ini triple climate karena ini kan untuk depan. Kalau kita mau setting AC belakang, tinggal ditekan tombol yang ini. Nah, ini untuk AC bagian belakang. Indikatornya ada di sini juga. Indikatornya ada di atas, jadi penumpang belakang bisa lihat suhu AC dari layar yang ada di atas ini. Triple climate untuk ventilasi AC, lubang AC-nya dia sudah tertanam di pilar-pilar secara rapi, jadi nggak ada yang mengembung di sini. Karena di sini digantikan sama LCD, sama dengan kompetitor-kompetitor di kelasnya. Untuk head unitnya dia indes, CD changer, ada DVD juga. DVD-nya di dalam laci sini. Ini DVD-nya. Jadi untuk memutar DVD kita masukin ke sini, tapi monitornya tetap terhubung di sini dan di layar yang tengah ini. Untuk radio, karena ini build up dari Jepang, jadi dia frekuensi radionya maksimal di 99,0. Jadi kalau di Indonesia sendiri jarang terpakai radionya karena kebanyakan stasiun radio di Indonesia frekuensinya di atas 100 ya. Tadi pemutaran DVD, saat kita berada di posisi parking dan handbrake dinyalakan, dia nggak bisa nampilin DVD di sini sesuai standar keamanan. Jadi saat posisi mobil berjalan, dia baca sistem kalau mobil sedang berjalan, ini nggak bisa. Jadi layar DVD-nya hanya di belakang aja. Tapi saat kita parkir, tampilan LCD-nya berubah menjadi film atau DVD yang kita putar saat ini. Di sini juga ada cup holder dan asbak. Ini bisa dimasukin, jadi saat kita nggak pakai bisa jadi rapi. Di bawah ini juga ada laci penyimpanan, ya penuh ya, ini laci penyimpanannya. Laci penyimpanan ini lumayan dalam, bisa buat nyimpan beberapa kotak CD. Ada beberapa macam tombol di sini. Saya sendiri sampai sekarang belum 100% ngerti fungsi-fungsi dari tombol ini karena dia hurufnya kanji Jepang. Kalian kalau penasaran nanti apa fungsinya, mungkin saya buatin tutorial di video terpisah, karena kalau dibahas di video ini durasinya akan sangat panjang. Dia otomatis transmisi, dia transmisi Tiptronic. Tiptronicnya masih konvensional ya, dengan tuas plus minus seperti ini.
karena ini adalah tahun 2006 dan ini mobil keluarga, jadi tidak dilengkapi dengan tuas Tiptronic di sebelah sini. Nah, untuk tipe Highway Star di tahun yang lebih baru, di tahun 2007, ya kayunya itu full sampai ke bawah sini. Jadi ini semuanya full kayu seperti ini. Kalau punya saya karena edisi pertama 2006, jadi kayunya cuma di bagian atas dan di sini. Untuk setir juga belum ada kayunya. Kalau yang generasi ketiga itu setirnya sudah kayu. Sama yang terbaru di E51 yang tahun 2008 generasi ketiga itu ada perubahan warna di odometer. Odometernya ini kan orange, ciri khas Nissan. Tapi mulai tahun 2008 warnanya sudah menjadi putih seperti mobil-mobil pada saat ini. Masuk pada sisi interior, mobil ini sudah dilengkapi dengan soft touch di segala bidang dan bahan-bahan fabric di area door trim termasuk joknya. Untuk pengaturan jok masih secara manual dan belum dilengkapi dengan electric seat. Di area belakang ini posisi duduknya sangat luas ya. Tadi dengan posisi mengemudi saya atur posisi mengemudi saya lumayan mundur. Di sini saya masih dapat luas area legroom yang sangat luas. Bahkan ini bisa naikin kaki tidak terhalang apapun. Seperti ciri khas mobil MPV besar ya, ruang kepala juga sangat tinggi. Jadi benar-benar mobil ini cocok untuk keluarga atau untuk melakukan perjalanan jauh. Posisi duduk di belakang, meskipun di area paling belakang biasanya yang kita kenal duduk di row ketiga adalah kasta terendah dari penumpang yang ada di mobil ini. Tapi kalau di mobil ini, meskipun kita duduk di belakang, kenyamanannya tetap 100% sama dengan kita ada di posisi kedua. Justru lebih rendah posisi duduk yang di bangku belakang menurut saya. Tapi saya sendiri jarang duduk di bangku belakang karena saya selalu berada di posisi driver atau sebagai penumpang di area kedua ini kalau saya pakai driver. Nah, keunikan dari Elgrand ini dibandingkan dengan kompetitornya yaitu kita disertai dengan dua buah remote. Dua buah remote ini ada dua macam, yaitu remote untuk ambience dan remote untuk audio. Sama juga semua remote ini dilengkapi dengan tulisan bahasa Jepang. Semuanya full bahasa Jepang di sini. Jadi kita harus belajar dulu untuk pertama kali mengoperasikannya. Nanti saya buatin video terpisah untuk tutorial ini. Mungkin kalau kalian baru ambil Elgrand E51 ini dan kalian butuh tutorialnya, komen aja di bawah, nanti saya buatin video untuk tutorial remote ini. Oh ya, yang saya lupa, untuk Elgrand E51 ini sebenarnya dia bukan captain seat ya. Untuk bawaan mobilnya dia di sini nih ada satu bangku kecil yang sandarannya bisa dilipat berlaku sebagai armrest, dan di sini nih ada rel panjang, dia bisa digeser ke depan. Tapi karena kebutuhan saya, banyak anak-anak kecil yang sering pindah-pindah dari row depan ke belakang, bangku ini saya lepas sendiri jadi captain seat, sehingga ruang untuk masuk ke area belakang ini jadi lebih luas. Kalau di Alphard, karena dia bangkunya pilot seat, dia lebih lebar, jadi ruang untuk ke belakang ini sempit. Kalau ini lebar sekali ruangannya, orang nggak perlu miring buat masuk ke area belakang. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof. Sunroofnya ini bisa dioperasikan melalui remote ini tadi. Remote ini tadi jadi bisa dibuka. Nah, dengan ditahan ini dibuka atau ditutup. Jadi meskipun kita duduk di area belakang, kita pegang kontrol penuh untuk semua entertainment system yang ada di mobil ini. Baik itu AC, audio, sunroof, dan lampu ini juga. Lampu di sini juga ada dimmer, jadi bisa diatur keterangannya. Saat posisi mobil berjalan pun kita tetap bisa menyalakan lampu interior tanpa mengganggu posisi driver yang mengemudi, tidak silau sama sekali karena ada dimmer yang bisa kita atur dari remote yang ini. Area door trim ini kelemahan Elgrand dibandingkan dengan Toyota Alphard, yaitu kita nggak bisa buka jendela di area row kedua ini. Jadi row kedua ini kaca mati, nggak bisa kita buka. Kita bisa bukanya hanya sedikit sekali di sini.
Nah, lubangnya hanya beberapa sentimeter saja, hanya benar-benar untuk sirkulasi udara. Jadi kita tangan keluar pun nggak bisa. Kalau di Toyota Alphard kita bisa buka seperti mobil normal, kita bisa keluarin tangan, kita bisa interaksi dengan orang. Kalau di mobil ini, kalau kita duduk di belakang sudah nggak bisa kontak dengan depan karena kacanya sendiri juga berwarna hitam bawaan dari mobilnya. Seperti ciri khas mobil build up Jepang, kacanya hitam, jadi tanpa kaca film pun dia sudah gelap. Ya, sekian untuk impresi saya dengan mobil ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi mau cari-cari mobil ini, atau kalian mau cari perbandingan untuk mencari MPV sekelas dengan ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang saya rasakan selama mengendarai mobil ini. Sekian untuk video ini, jangan lupa subscribe, sebarkan ke teman-teman kalian, dan tekan jempol ke atas jika kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.